kenikmatan. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Berapa banyak orang diberi kenikmatan dunia tapi tidak diberikan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam, itu semua tidak akan ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melihat dunia sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Satu ketika Nabi Muhammad menemukan seekor bangkai kambing. Bangkai kambing itu cacat di telinga. Jadi bangkai tersebut diangkat oleh Nabi Muhammad dan dikatakan kepada sahabat, siapa yang mau ini bangkai? Jadi sahabat mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, tidak ada di antara sahabat yang mau dengan bangkai tersebut. Kenapa? Kesatu itu bangkai. Bangkai itu najis. Ya. Kecuali beberapa bangkai yang tidak najis, yaitu bangkai manusia, bangkai belalang, bangkai ikan. Ya. Yang lainnya itu bangkai adalah najis. Kemudian selain bangkai tersebut najis, kupingnya juga cacat. Ya Rasul, sudah itu bangkai, kupingnya juga cacat. Maka Rasul mengatakan, begitulah Allah melihat kepada dunia. Seperti itulah Allah melihat kepada dunia. Tidak ada artinya. Ya. Nah dari itu bersyukur kita walaupun hidup sederhana, ya, rumah, anak, ya, atau ikut sama mertua. Saya rumah ikut dengan mertua tapi rasa nyaman. Kenapa? Ada nikmat iman dan nikmat Islam. Ya. Kalau misalnya tidak ada nikmat iman, tidak ada nikmat Islam, walaupun hidup kaya raya megah-megahan, sudah tahu nanti di akhirat bagaimana nasibnya. Begitupun Rasul menyinggung, ya, dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu seperti penjara bagi orang beriman dan seperti surga bagi orang kafir. Kenapa? Karena di dalam dunia ini kita banyak pantangan. Tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh, tidak boleh makan babi, tidak boleh makan yang diharamkan oleh Allah. Ya. Sedangkan orang kafir bebas. Kehidupan mereka seakan-akan bebas. Kalau kita lihat di dunia barat, orang itu gak menikah pun punya anak. Ya, itulah. Lalu kalau di kita belum menikah punya anak, nah, tidak sah hasilnya. Anaknya itu akan berdosa seperti itu. Ya. Nah, maka dari itu beruntung kita diberikan nikmat iman dan kemudian salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman ilahiyah. Kalau dulu di zaman jahiliyah yang kuat dia yang menang. Ya. Jadi kalau dulu dikisahkan, Allah alam dikisahnya, tapi termasuk daripada banyak dikisahkan, kalau ada orang hamil dulu, terus perutnya sudah besar, itu dijadikan bahan taruhan sama orang-orang jahiliyah. Ayo, siapa yang mau bertaruh dengan saya? Di dalam perut perempuan itu laki-laki atau perempuan? Jadi nanti satu ada yang bilang laki-laki, satu ada yang bilang perempuan. Kalau begitu kita belah, jadi dibunuh. Cuma untuk bahan taruhan. Ya. Bayangkan, setelah Islam datang, perempuan itu dimuliakan. Sampai-sampai tubuhnya saja, auratnya tidak boleh dilihat oleh yang bukan muslim. Ya. Subhanallah. Suaranya saja harus dijaga. Tidak boleh sampai mendayu-dayu kalau ngobrol begitu, desah-desah gitu. Nah, itu termasuk aurat. Ya. Apalagi sampai alhamdulillah min dzalik memamerkan tubuh, ya, dipoto di segala macam. Nah, itu jangan, ya. Kita jaga keluarga kita daripada hal tersebut. Nabi Muhammad datang kepada umat manusia mengatakan seperti yang disampaikan di malam Jumat kemarin, ada orang yang keimanannya itu paling kuat. Ya. Maka Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabat, siapa yang imannya paling kuat? Sahabat mengatakan malaikat ya Rasulullah. Bilang Rasul, bagaimana malaikat tidak kuat imannya? Sedangkan kejadian di dunia ini dan di akhirat, malaikat melihat daripada kejadian itu. Otomatis imannya akan kuat. Bukan malaikat. Lalu kata sahabat, jika begitu para nabi ya Rasulullah, bagaimana para nabi tidak kuat imannya? Sedangkan wahyu dari Allah diturunkan kepada para nabi. Ya. Kemudian sahabat kembali bertanya, jika begitu sahabatmu ya Rasul, para sahabatmu ya Rasul,
Rasul mengatakan bagaimana sahabat tidak kuat imannya, sedangkan melihat mukjizat-mukjizat yang ada pada Nabi. Rasul itu mukjizatnya banyak, keluar air dari sela-sela jari ya, yang dipakai untuk minum para sahabat, kemudian membelah bulan ya, kemudian berbicara dengan hewan, bukan hanya hewan yang masih hidup, daging kambing yang sudah disajikan itu berbicara kepada Rasul, ya Rasul jangan makan aku sudah diracun ya. Ini daging kambing yang sudah tidak ada nyawanya. Begitupun pelepah kurma, ini semua sahabat mendengar. Ketika pelepah kurma itu nangis, didatangi oleh Rasul, dirayu oleh Rasul, kalau kamu mau berhenti nangis, nanti jadi temanku nanti di surga. Ya. Akhirnya pelepah kurma yang ditinggalkan oleh Rasul karena ada mimbar baru, berhenti menangis. Ya. Kemudian setelah Rasul wafat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya oleh tabi'in, Sayyidina Ali, tolong gambarkan bagaimana Rasulullah. Sayyidina Ali bingung ini menggambarkan bagaimana Rasulullah. Kenapa engkau seperti bingung Sayyidina Ali? Maka dikatakan oleh Sayyidina Ali, ya, amal hayatud dunya illa qalil. Ya, tidaklah kehidupan dunia itu kecil. Allah itu menggambarkan dunia itu kecil. Sedangkan Rasulullah digambarkan oleh Allah apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau berada pada akhlak yang agung. Kemudian pujian Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasul kecuali rahmat bagi sekalian alam. Langit dan bumi dan semua isinya itu rahmat karena ada Nabi Muhammad. Lalu bagaimana aku menggambarkan sesuatu yang agung ini dibandingkan dengan dunia saja tidak ada arti. Nah, maka dari itu kita bersyukur dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Pada kesempatan hari ini kita masuk di bulan Rejab. Bulan Rejab berarti kita sudah dekat ke bulan Ramadan. Rejab, Sya'ban, Ramadan. Maka ulama banyak daripada mengingatkan kita untuk senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya. Allah, berkahilah kami di bulan Rejab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada Ramadan. Ya. Jadi setiap selesai sholat kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jangan pada saat lapar Allahumma barik lana fi ma razaqtana kelepasan. Di salat Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Nah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Karena orang yang 3 bulan sebelum Ramadan itu mengingat Ramadan itu adalah termasuk orang yang iman kuat. Di dalam kitab, salah satu kitab Asrarus Shaum min Ihya Ulumuddin, rahasia-rahasia puasa dari kitab Ihya Ulumuddin, itu dikatakan orang yang puasa itu ada 3 jenis. Yang pertama orang puasa awam. Ya. Puasa awam, orang yang ya dia datang dengan datangnya puasa itu seperti biasa saja. Ya. Datang puasa, oh ya sudah puasa. Nah, tapi dia berpuasa, disebut puasa orang yang awam. Kemudian ada puasa orang yang khusus. Orang yang khusus ini 3 bulan sebelum puasa ya, itu sudah berdoa untuk dimasukkan ke dalam bulan. Kemudian dia pun berusaha belajar tentang hukum-hukum puasa, rukunnya puasa, syarat sahnya puasa itu dipelajari. Kenapa? Karena itu bekal. Ibaratkan orang kalau misalnya ada rumah, ilmu itu ya lampu-lampunya supaya kelihatan. Rumah itu jadi megah, jadi mewah, kemudian jadi bisa orang itu berjalan di situ karena ada cahaya. Jangan kalau rumah gak ada cahaya, biar sebesar apapun kita meraba-raba jalan. Ya, karena apa? Takut ketendang, takut nabrak. Sama seperti itu, ketika orang memiliki ilmu, maka dia itu tidak akan takut ya, dan dia pun akan berjalan dengan enak, menjalankan puasa dengan sempurna. Karena apa? Karena puasa orang yang khusus tadi dia mempelajari ilmu ini. Tapi ada orang yang khuas, yang khusus bil khusus. Ini puasa orang yang jauh-jauh hari, bahkan 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah pikirannya kepada Ramadan. Kemudian ia menjaga semua anggota tubuhnya, dijaga supaya nanti Ramadan itu sudah siap, sudah terbiasa. Di antara lain, mulutnya tidak dipakai menggibah, telinganya tidak dipakai untuk mendengar yang jelek, langkahnya dipakai untuk beribadah kepada Allah.
sehingga nanti dia masuk ke bulan puasa itu ilmunya ada, ya, bekalnya ada, dan dia menjalani puasa itu. Selesai puasa bukan seperti kita Idul Fitri bebas makan bahagia, tapi orang yang khawas bil khawas, ini khusus bil khusus, setelah puasa dia tuh ya Allah, merasa ibadahnya itu kurang. Jadi dia senantiasa merasa khauf, ya, merasa takut dan penuh harap roja, ya Allah mudah-mudahan puasa yang kemarin diterima, ya Allah. Jadi dia selama 6 bulan selesai daripada Ramadan, dia berdoa supaya Ramadannya diterima. Selesai 6 bulan itu dia minta lagi untuk dimasukkan ke dalam. Ini orang yang hatinya senantiasa terikat dengan Ramadan, ya. Nah, dan beberapa di antara amalan bulan Rajab yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, "Inilah astagfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksar min sab'ina marrah." Sesungguhnya aku beristighfar, ampun kepada Allah. Ya. Kan makanya orang kalau habis sholat kalau kadang mengaji. Nah, jadi Rasul beristighfar sehari semalam itu lebih dari 100, lebih dari 70, dari riwayat lain niatan normal, ya, 100 kali. Jadi kita satu hari selesai sholat kan 5 waktu. Selesai sholat kita baca minimal 20 kali. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. 20 kali aja satu kali sholat. Jadi 5 waktu sholat itu udah 100 kali, ya. Nah, lebih banyak lebih bagus. Tapi kalau kebanyakan nanti gak dikerjakan. Ambil yang singkat aja, ya. 20 kali selesai sholat baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban baligna Ramadan, kemudian astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih 20 kali. Nah, itu semua sudah mencukupi mengikuti daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selain daripada beristighfar, kita pun disunahkan untuk memperbanyak sedekah, ya, sedekah kepada fakir miskin, karena banyak dikisahkan sedekah itu dapat mencegah bala. Kita sekarang baca doa tolak bala. Nah, ini sedekahnya kita jalankan juga, termasuk kita yang hadir di sini, ya, bukan hanya tuan rumah. Yang hadir di sini kita perbanyak sedekah. Kalau ada orang fakir kita kasih, orang miskin kita kasih, sehingga bisa menolak bala. Dulu dikisahkan di zaman Nabi Idris ada orang suka ini tukang celup, dia suka bolongin baju celupan orang-orang, ya. Habis dicelup dibolongin. Jadi orang-orang ini kesal karena zaman dulu Nabi Idris itu orang-orang belum imannya belum seperti umatnya Nabi Muhammad, maka dikatakan, ya Nabi Allah, doakan aja supaya orang itu cepat mati. Orang tukang celup itu minta didoakan sama Nabi Idris cepat mati. Bilang Nabi Idris karena yang minta banyak, akhirnya didoakan, ya, didoakan orang itu mati. Doanya Nabi itu bukan kayak doanya kita, ya. Nabi itu doanya mustajab, ya. Maka ketika sore hari Nabi Idris melihat ternyata orang itu masih hidup, bawa tempat di atas kepala, ya, jadi dibuat tempat di atas kepala. Ditanya Nabi Idris dalam hatinya, kok orang ini masih hidup, ya. Padahal udah doa mati sama Nabi, ya. Akhirnya didatangi Nabi. Kata Nabi, kenapa kamu masih hidup? Ya, akhirnya apa yang kamu bawa? Aku bawa pakaian celupan, coba turunkan. Begitu diturunkan, ternyata saat dibuka di dalam kain itu ada ular yang beracun, ya. Ular yang beracun itu, ini harusnya ular ini gigit orang ini, ya. Harusnya dipatuk terus orang ini mati. Kok ularnya nggak mau matuk? Akhirnya ditanya, apa yang kamu lakukan tadi pagi? Saya bersedekah, ya Iblis, ya. Jadi dengan sedekah tersebut balanya tertolak, ya. Nah, maka dari itu kalau kita mau tertolak daripada bala, kita banyak sedekah, ya. Karena di dalam khutbah-khutbah itu sering, ya, dikatakan, ibadallah i'lamu annahu la anfa lil insan bi hadzal zaman min salasi. Salah satunya adalah as-shadaqatu sirri wal ilham, ya. Jadi di zaman sekarang ini 3 hal yang harus dikerjakan. Pertama adalah sedekah, baik itu sembunyi maupun secara terang-terangan. Karena sekarang zaman sosmed, kita ini mau sembunyi-sembunyi pun kadang-kadang ada yang foto, ada yang video. Sudahlah, sedekah yang penting kita niat sedekah, ya.
As-sadaqah di sini wal ijhar wal istighfari ana laili wa atrafan. Banyak-banyak beristighfar di ujung hari maupun di ujung malam. Artinya sore-sore kita banyak istighfar. Ambillah waktu kita 10 menit, 15 menit untuk beristighfar. Astagfirullahaladzim. Kemudian di ujung malam mau masuk subuh kita baca istighfar. Ya, karena Nabi saja beristighfar, masa kita tidak beristighfar? Kemudian maka seperti salat ala Nabi, kita perbanyak selawat pada Nabi yang terpilih yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu mudah-mudahan ya, sedikit nasihat ini ada manfaatnya khususnya bagi diri al-fakir pribadi dan umumnya bagi kita semua. Salah dan hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna li'annana tarafna wa'adana ashrafna ala rabba ashrafna فَلْتُبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً تَغْفِرْ لِكُلِّ حَوْبَةٍ واستر لنا عوراتي وعامل روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سؤل بالمصطفى الرسول نرضى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحمد وآله وصحبه عدد صحبه والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل